Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Raffi Ardiansyah di part 2. Di sini saya akan membahas mengenai model pembelajaran sejarah. Ada 4 pembahasan pada tahap kali ini. Yang pertama ada langkah-langkah jigsaw dalam model pembelajaran sejarah. Yang kedua ada langkah-langkah STAD dalam model pembelajaran sejarah. Yang ketiga ada langkah-langkah model pembelajaran picture and picture dalam pembelajaran sejarah. Yang keempat ada langkah-langkah model kooperatif script dalam pembelajaran sejarah. Oke, masuk ke pembahasan yang pertama, yakni langkah-langkah model jigsaw dalam pembelajaran sejarah. Yang pertama, ada tahapan membentuk kelompok heterogen yang beranggotakan 4-6 orang. Kemudian, tiap orang dalam kelompok diberi subtopik yang berbeda. Setiap kelompok membaca mendiskusikan subtopik masing-masing dan menetapkan anggota ahli yang bergabung dalam kelompok ahli. Kemudian, anggota ahli masing-masing kelompok berkumpul dan mengintegrasikan semua subtopik yang telah dibagikan sesuai dengan banyaknya kelompok. Selanjutnya, kelompok ahli berdiskusi untuk membahas topik yang diberikan dan saling membantu untuk menguasai topik tersebut. Setelah memahami materi, kelompok ahli menyebar dan kembali ke kelompok masing-masing. Kemudian menjelaskan materi tersebut ke rekan kelompoknya. Selanjutnya, tiap kelompok mempresentasikan hasil diskusi. Yang selanjutnya, guru memberikan tes individual pada akhir pembelajaran tentang materi yang telah didiskusikan. Selanjutnya, siswa mengerjakan tes individu. Jadi dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran jigsaw ini lebih ke arah siswa dikumpulkan, dicari yang paling berbakat dalam bidang tersebut, kemudian dikumpulkan oleh guru, diberi materi, kemudian kembali lagi kepada teman-temannya, kepada kelompoknya, kemudian menjelaskan materi tersebut kemudian mendiskusikan materi tersebut kepada kelompoknya. Selanjutnya, kelompok tersebut mempresentasikan ke depan umum. Setelah adanya presentasi, guru memberi tes ujian kepada kelompok tersebut. Kemudian tes dikumpulkan. Seperti itu. Kemudian masuk kepada model langkah STAD dalam pembelajaran sejarah. Yang pertama ada penyajian di kelas atau kelas presentation. Yang kedua, membentuk kelompok belajar atau tim. Yang selanjutnya, kuis atau tes. Selanjutnya, ada memberikan skor pada peningkatan individu. Selanjutnya, ada penghargaan kepada tiap kelompok. Selanjutnya, ada evaluasi atau penilaian. Maksudnya, guru menunjuk secara acak. Guru memberi materi kepada siswa. Kemudian guru membentuk kelompok belajar. Misalkan 3, 4, 5 siswa seperti itu berkumpul jadi satu. Kemudian guru memberikan kuis atau tes kepada setiap kelompok. Setelah itu memberikan skor seberapa pemahaman siswa kepada materi tersebut yang telah disampaikan kepada guru pada penyampaian materi yang awal. Selanjutnya, setelah mengetahui hasil dari tes tersebut, guru memberi penghargaan kepada setiap kelompok, yakni entah dalam berupa apapun, intinya guru memberi penghargaan. Setelah itu, guru melakukan evaluasi pembelajaran. Selanjutnya masuk ke pembahasan yang ketiga, yakni ada langkah-langkah model picture and picture dalam pembelajaran sejarah. Yang pertama ada guru menyajikan kompetensi yang ingin dicapai. Yang kedua, menyajikan materi sebagai pengantar. Yang selanjutnya, guru menunjuk atau memperlihatkan gambar-gambar yang berkaitan dengan materi. Selanjutnya ada guru menunjuk atau memanggil siswa secara bergantian mengurutkan gambar-gambar yang menjadi urutan secara logis. Selanjutnya ada guru menanyakan alasan atau dasar pemikiran urutan gambar tersebut. Selanjutnya ada
dari alasan atau gambar tersebut, guru memulai menanamkan konsep atau materi sesuai dengan kompetensi yang ingin dicapai. Selanjutnya ada guru menyampaikan rangkuman. Maksud dari hal tersebut, tentunya dari model picture and picture ini guru menggunakan media gambar. Bisa dari media gambar, bisa dari media PowerPoint dan sebagainya. Selanjutnya, setelah itu guru setelah memperlihatkan gambar, guru menunjuk secara acak siswa untuk mengurutkan gambar kembali. Setelah siswa mengurutkan gambar kembali, siswa tersebut dituntut untuk menjelaskan bahwa kenapa bisa mengurutkan gambar tersebut, alasannya seperti apa. Setelah mengetahui alasan tersebut, guru dapat menyimpulkan seperti itu. Selanjutnya ke pembahasan yang terakhir, yakni langkah-langkah model pembelajaran kooperatif skrip dalam pembelajaran sejarah. Yang pertama ada mood. Maksud dari mood adalah tahap kesepakatan untuk menentukan aturan yang digunakan dalam berkolaborasi. Misalnya memberi isyarat jika terjadi kesalahan dalam menyampaikan ide-ide pokok seperti menepuk bahu atau dengan isyarat suara atau dengan yang lainnya. Yang kedua ada understand. Maksud dari understand yakni merupakan tahap membaca untuk memahami isi teks dalam waktu tertentu. Selanjutnya ada recall. Maksud dari recall yakni tahapan membuat ringkasan ide-ide pokok dari materi dan selanjutnya menyampaikan kepada pasangannya. Selanjutnya ada detect, merupakan menemukan masalah dari ringkasan penyampaian pasangan. Selanjutnya ada elaborate, merupakan tahap menguraikan hasil ringkasan materi dari peserta didik kepada pasangannya. Selanjutnya ada review, merupakan tahap kedua pasangan mencari hubungan ide-ide pokok materi dengan kehidupan nyata siswa, ide lain yang pernah dipelajari, pendapat tentang materi, dan reaksi emosional atau respon terhadap ide pokok materi. Maksudnya, guru membuat dua kelompok yang terdiri dari dua siswa, yakni A dan B. Kemudian mood, kedua siswa tersebut membuat kesepakatan ketika terjadi kesalahan akan membuat kode seperti apa, atau menepuk bahu, atau bilang A, atau bilang seperti apapun. Intinya memberi kode ketika ada kesalahan. Selanjutnya ada tahap understand. Tahap tersebut siswa membaca, memahami isi teks. Kemudian ada recall, merupakan tahap membuat ringkasan ide-ide pokok. Salah satu siswa membuat tahapan ringkasan ide-ide pokok seperti itu. Kemudian ada detect, menemukan masalah yang ada dalam pembahasan tersebut. Kemudian ada elaborate, merupakan tahap menguraikan hasil ringkasan materi dari peserta didik. Jadi ada berbagai langkah. Selanjutnya ada review, tahap kedua pasangan mencari ide-ide pokok materi. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.